Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bongkar sebuah kekuatan tak kasat mata yang percaya nggak percaya menghubungkan seluruh dunia kita. Ibaratnya jaring rahasia yang ngebentuk segalanya, mulai dari rute pelayaran kuno yang super bahaya di masa lalu, sampai ya kenyamanan kalian terima paket belanja online di depan rumah pagi ini. Semuanya itu terhubung oleh satu konsep yang bener-bener luar biasa. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa pedagang global di abad ke-16 dulu rela banget taruhan nyawa berlayar berbulan-bulan ngelewatin badai mematikan, sampai harus nungguin arah angin muson berubah, cuma buat nyampe ke tempat-tempat seperti Banten dan Makassar? Jawaban singkatnya sih rempah-rempah, kayak cengkih gitu ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini tuh sebenarnya tentang gimana ruang dan kondisi geografi literally memaksa manusia buat saling terhubung. Nah, biar kebayang arahnya, di explainer ini kita punya 5 poin cepat. Mulai dari mengapa kita terhubung, 3 aturan interaksi, lanjut ke konektivitas modern, dampaknya pada dunia kita, sampai akhirnya kita melihat ke masa depan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mengapa kita terhubung. Di pusat semuanya ada yang namanya konektivitas antar ruang. Simpelnya gini, ini tuh interaksi antar wilayah buat menuhin kebutuhan yang emang nggak bisa diproduksi sendiri di daerah mereka. Kan setiap tempat di bumi punya modal geografi dan sumber daya yang beda-beda ya. Kayak Indonesia, dengan iklim tropisnya, itu kan surga banget buat rempah-rempah. Nah, tempat lain di dunia nggak punya iklim itu. Jadi, buat menuhin apa yang kosong di wilayah mereka, ya mereka harus berinteraksi. Konsepnya sederhana banget, tapi dampaknya super masif. Kalau kita tarik garis waktunya, perkembangannya benar-benar gila. Dulu, di abad 16, pelaut itu kan bergantung banget sama alam ya, nungguin angin muson berbulan-bulan cuma buat jalan. Terus masuk abad 20, kita mulai bangun infrastruktur fisik, kayak bikin jalan raya, pelabuhan raksasa, yang bikin perdagangan global makin ngebut. Dan sekarang, di abad 21 ini kita udah mainannya kabel fiber optik bawah laut sama MRT. Dari kapal layar yang super lambat sampai transfer data instan, esensinya dari dulu sampai sekarang tuh tetap sama. Kita selalu nyari cara paling cepat buat terhubung. Masuk ke bagian kedua, kita bahas 3 aturan interaksi. Gimana sih cara kerjanya? Biar lebih paham gimana ini beneran terjadi di lapangan, ahli geografi Edward Ullman punya teori yang pas banget. Menurut Ullman, interaksi antar wilayah itu nggak random loh, ada 3 kunci utamanya. Pertama, regional complementary atau wilayah yang saling melengkapi karena beda sumber daya. Kedua, intervening opportunity atau bahasa gampangnya, tiba-tiba ada alternatif lokasi yang lebih dekat atau lebih baik buat dapetin barang itu. Dan yang ketiga, spatial transferability. Nah ini soal seberapa gampang sih barang, orang, atau bahkan ide itu bisa dipindahin secara nyata. Coba deh kita bayangin poin yang pertama tadi, soal wilayah yang saling melengkapi. Bayangin ada desa nelayan di pesisir. Ikan dan seafoodnya melimpah banget kan pastinya, tapi tanah mereka tuh nggak bisa ditanamin sayur. Di sisi lain ada desa petani di dataran tinggi yang udaranya sejuk. Sayur-sayurannya seger dan subur banget, tapi mereka nggak punya lautan buat nangkap ikan. Karena sama-sama nggak bisa produksi apa yang dipunya wilayah yang lain, satu-satunya jalan ya mereka saling tuker lewat perdagangan. Ini contoh paling basic tapi ngena banget dari interaksi keruangan. Tapi nih, ada tapinya. Sekalipun desa nelayan dan petani tadi itu benar-benar saling butuh satu sama lain, interaksi mereka nggak bakal pernah kejadian kalau nggak ada jalan yang nyambungin keduanya. Inilah yang Ullman maksud dengan spatial transferability. Tanpa infrastruktur yang jelas, entah itu jalan tol, jembatan, kapal kargo, atau kalau di zaman now itu jaringan internet, semua interaksi itu bakal stop, mandek total. Jarak sedekat apapun bakal kerasa jauh banget kalau medannya susah. Tapi sebaliknya, infrastruktur yang mumpuni bikin dunia ini serasa makin sempit. Sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu konektivitas di era modern. Coba deh kalian lihat ke sekeliling sekarang. Sayuran segar yang mungkin kalian makan pas sarapan tadi, itu kan dari dataran tinggi yang sejuk. Terus smartphone yang lagi kalian pakai sekarang, itu dirakit di pusat industri perkotaan yang padat banget. Bahkan ikan kaleng di dapur kalian asalnya dari kota pelabuhan. Kelihatan banget kan, gaya hidup modern kita ini tuh hasil gabungan dari berbagai zona geografis yang beda-beda. Jadi ya, kehidupan sehari-hari kalian tuh secara harfiah adalah produk nyata dari jaring raksasa yang tak kasat mata tadi. Lanjut ke bagian 4, apa dampaknya buat dunia kita saat kita ngebangun konektivitas ini gila-gilaan? Pastinya kita harus lihat ini dari 2 sisi ya. Infrastruktur modern itu emang bawa dampak positif yang gede banget, kayak ledakan ekonomi, akses pasar yang gampang, sampai masuknya investasi. Tapi di sisi lain, lingkungan kita tuh yang nanggung bebannya.
Pembangunan sering banget mengorbankan lahan hijau, belum lagi memicu urbanisasi besar-besaran yang bikin kota sesak dan numpuknya limbah rumah tangga. Tapi menariknya, konektivitas ini juga bawa solusi kok. Contohnya nih, kesepakatan kerjasama di April 2024 antara Indonesia dan Jepang buat manajemen sampah skala besar. Jadi, konektivitas keuangan internasional bisa dipakai juga buat nyelesain masalah-masalah berat kayak gini. Dan tentu aja, di luar urusan lingkungan fisik, konektivitas ini tuh bener-bener ngangkat kualitas hidup manusia di berbagai bidang. Ekonominya jalan karena daerah bisa jual barangnya kemana-mana. Pendidikannya luar biasa. Bayangin, teknologi bikin siswa di daerah pelosok bisa ngakses materi belajar setara global secara instan. Di sektor kesehatan, jalanan yang mulus berarti dokter, obat, dan vaksin penting bisa didistribusiin jauh lebih cepat ke daerah terpencil. Dan buat sains dan teknologi, komunikasi tanpa batas bener-bener ngehapus yang namanya jarak dan waktu. Kita bisa ngobrol dan berbagi data dari benua berbeda cuma dalam hitungan detik. Terakhir, bagian 5. Mari kita lihat ke masa depan. Sebagai penutup explainer ini, aku mau ngajak kalian mikirin satu hal yang menurutku lumayan bikin penasaran. Kalau arah angin muson aja bisa ngebentuk dinamika dunia di abad ke-16, terus sekarang dunia kita dibentuk sama jaringan internet super cepat. Kira-kira terobosan gila apa lagi ya di masa depan yang bakal ngubah total cara kita berinteraksi sama dunia? Teknologi, transportasi, dan informasi kita kan melesat cepat banget, ruang dan waktu rasanya makin menyusut. Coba deh terus perhatiin jaring tak kasat mata di sekitar kita ini, karena percaya deh, dia bakal terus ngebentuk jalan hidup kita ke depannya. Terima kasih udah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.